Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Selalu sehat ya. Anak-anak, selalu awali setiap aktivitas belajar anak-anak dengan berdoa ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Sip? Sip ya. Anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, peduli terhadap tumbuhan dan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, kompetensi dasar kita kali ini ada 2 ya. 3.8 yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Ayo, siapa yang tahu? Penting tidak ya? Nah, tentunya itu penting ya. Alasan pentingnya menjaga kelestarian alam itu ada 6. Anak-anak bisa baca. Yang pertama, supaya barang tambang seperti minyak bumi tidak cepat habis. Lalu yang kedua, supaya tidak terjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Yang ketiga, supaya tidak ada krisis pangan dan air. Nah, krisis pangan dan air ini bisa kita rasakan jika manusia, kalau air ya, jika manusia tidak mau menanam, boros air. Nah, kalau krisis pangan, nah ini juga didapatkan ketika manusia tidak ingin menanam. Misalnya, kita hanya sebagai konsumen saja membeli sayur-sayuran tapi tidak mau menanam. Nah, kalau air, contohnya manusia tidak mau menanam pohon, padahal akar pohon itu bisa menahan air yang ada di tanah, ya kan? Ya, begitu ya contohnya ya. Lalu yang keempat, supaya anak cucu dapat merasakan udara segar. Nah, ini penting ya. Jadi nanti ke depannya anak-anak cucu kita, generasi yang masa yang akan datang itu bisa merasakan udara segar. Nah, maka dari itu gunakanlah transportasi itu untuk hal-hal yang penting saja. Misal kalau misalnya kita ingin pergi ke warung, tidak harus menggunakan kendaraan ya. Mungkin kita bisa berjalan kaki. Nah, contohnya seperti itu ya. Yang kelima, supaya flora dan fauna tidak punah. Nah, jadi supaya flora dan fauna ini tidak punah, jangan diburu. Jadi tumbuhan langka dan hewan-hewan langka itu tidak boleh dimiliki atau tidak boleh diburu ya. Oke, yang keenam, supaya tidak terjadi bencana alam. Nah, supaya tidak terjadi bencana alam, maka manusia tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contohnya kalau ke sungai, itu tidak boleh membuang sampah ke sungai supaya tidak banjir. Itu ya contohnya ya. Lalu berikutnya itu tentang cara menjaga keseimbangan sumber daya alam. Nah, yang Ibu tampilkan ada 3 ya. Yang pertama itu tidak memburu hewan langka. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ini adalah salah satu penyebab keseimbangan alam terganggu. Nah, contohnya yang sering diburu itu gajah, diambil gadingnya. Lalu apalagi yang sering diburu ya? Harimau. Nah, jadi kalau misalnya kita sering memburu hewan langka, maka keseimbangan alam itu terganggu. Nanti kalau misalnya ada yang sering memburu harimau, nah tidak ada lagi yang memakan apa? Memakan hewan-hewan kecil, tidak ada. Nah, lalu kalau misalnya sering memburu gajah ya, diambil gadingnya untuk dijual, maka gajah di dunia ini tidak akan ada lagi jika sering diburu.
Begitu ya, jadi ekosistemnya tidak seimbang. Lalu yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ekosistem akan tercemar oleh sampah. Seperti yang sungai tadi ya, kita kalau misalnya membuang sampah ke sungai, maka nanti yang terjadi adalah airnya tercemar, tidak bisa digunakan lagi. Kemudian nanti sampah bertumpuk di sungai tersebut, maka akan terjadi banjir. Lalu yang ketiga, tidak melakukan penggundulan hutan. Nah, siapa sih yang melakukan penggundulan hutan ini? Biasanya orang-orang yang melakukan penggundulan hutan adalah orang-orang yang menebang hutan secara sembarangan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian hutan. Caranya tidak melakukan penggundulan hutan. Jika memerlukan kayu, bisa menggunakan sistem tebang pilih dan ambil kayu secukupnya. Ya, begitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, apa langkah-langkah yang dapat anak-anak lakukan untuk menjaga lingkungan? Anak-anak bisa memulainya dengan langkah kecil seperti merawat dan menanam tumbuhan ya. Nah, kita lihat tumbuhan apa saja sih yang bisa ditanam di depan rumah. Nah, jadi menanam itu anak-anak merupakan salah satu langkah penghijauan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah kita. Ditanami dengan tanaman obat. Jadi kita bisa menanam tanaman obat yang berguna untuk kita. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Jadi manfaat tanaman obat untuk keluarga ini adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Nah, mungkin ada ya mama papanya yang di rumah ya sering menanam tanaman obat. Apa saja sih contohnya? Nah, lihat. Ibu sudah tampilkan ada lengkuas, ada kunyit, ada jahe, ada temulawak. Nah, jadi tanaman-tanaman ini sering lihat nggak sih? Sering ya. Nah, mungkin anak-anak juga sering lihat ketika mamanya memasak. Sering pakai lengkuas, kunyit, jahe, temulawak. Nah, tanaman-tanaman ini juga digunakan untuk obat-obatan. Tidak hanya untuk memasak, apalagi jahe ya. Jahe sekarang ketika COVID-19 ini sering sekali digunakan dan dicari ya untuk daya tahan tubuh. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak amati. Nah, coba lihat, ternyata langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan tadi selain menanam itu adalah merawat hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya anak-anak bisa lihat dari gambar-gambar ini, mana sih hewan dan tumbuhan yang tidak terawat? Nah, lihat ya. Nah, yang tidak terawat itu yang layu-layu itu ya. Nah, ini ada apa? Ada tanaman udah menguning itu tidak terawat itu artinya. Nah, ada yang layu itu di potnya itu tidak terawat. Nah, jadi yang mana yang terawat? Nah, ini kambing ini. Nah, kambing ini terawat. Nah, lihat badannya besar ya. Nah, kudanya juga terawat itu gagah. Nah, kucingnya terawat ya. Nah, ayam. Nah, itu ada tumbuhan hijau. Nah, dia terawat ya, itu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih sikap anak-anak untuk menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Oke, kita lihat yang bagian tumbuhan. Sikap yang mesti kita lakukan adalah yang pertama, anak-anak mungkin bisa menyiram tanaman tersebut, lalu memberikan pupuk jika diperlukan, lalu mencabut daun-daun tanaman yang sudah layu. Lihat tadi, ada kan daun-daunnya yang layu, nah itu menguning. Nah,
Nah, itu sampai mati seperti itu. Nah, itu artinya sudah harus dicabut ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, kalau yang untuk hewan, memberi makan hewannya. Lalu bila sakit, bila diperlukan dibawa ke dokter hewan. Kemudian menyiapkan tempat tinggal hewan tersebut. Nah, anak-anak, untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam atau memanfaatkan sumber daya alam, biasanya orang-orang itu ada caranya. Nah, salah satu caranya itu adalah melakukan pengomposan. Ini ada pengomposan aerob. Nah, ada cara-caranya ya. Cara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anak-anak bisa lihat yang pertama itu bahan N, hijau. Jadi bahannya itu diperoleh dari dua bahan, yang berwarna hijau dan yang berwarna coklat. Kemudian dipotong kecil-kecil, ukurannya 1-5 cm. Setelah dipotong-potong, yang kedua dimasukkan dalam wadah pengomposan. Jadi wadah pengomposannya itu udah ada ya. Nah, biasanya wadah pengomposan ini diperoleh dari apa? Biasanya kalau kompos itu ya dari kotoran hewan. Kemudian disemprot mol 3 hari sekali dan diaduk. Nah, tahu nggak apa itu mol? Nah, mol ini sejenis bakteri. Jadi kalau kita gunakan mol, maka proses untuk pembentukan komposnya ini itu menjadi cepat menggunakan bakteri dari mol ini ya. Kemudian itu disemprotkan mol itu 3 hari sekali, lalu diaduk-aduk. Nah, langkah keempat, diaduk 3 hari sekali agar panas merata. Jadi diaduk ya 3 hari sekali agar panas kompos ini merata. Kemudian yang kelima, setelah 1 bulan dipanen. Nah, jadinya seperti itu, diambil. Kemudian yang keenam, diayak untuk membuang butiran besar. Selanjutnya kompos bisa dimanfaatkan. Nah, biasanya kompos ini dimanfaatkan untuk apa? Ya, untuk pupuk tanaman. Jadi ini sangat berguna ya. Nah, anak-anak, ini gunanya kompos itu apa? Jadi anak-anak bisa baca, coba lihat. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pupuk kompos bermanfaat bagi petani dan lingkungan. Pupuk kompos disukai petani karena murah dan mudah dibuat. Mudah tidak tadi membuatnya? Mudah ya. Mudah dari kotoran hewan. Lalu tadi kita ambil bahan-bahannya itu dari tumbuhan yang berwarna hijau dan coklat. Nah, jadi pupuk kompos ini juga sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jika hasil panen meningkat, maka kesejahteraan petani juga akan meningkat. Pembuatan pupuk kompos yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan juga merupakan upaya mencintai lingkungan. Nah, jadi manfaatnya terasa ya. Manfaatnya itu bisa kesejahteraan petani, juga bisa mencintai lingkungan dengan mengambil sampah di daunan kering dan memanfaatkan kotoran hewan untuk menjadikan kompos. Jadi manfaatnya sekaligus nih ya. Bisa untuk nilai ekonomis dengan mendapatkan uang, lalu mengambil sampah supaya lingkungannya terjaga. Begitu ya. Nah, anak-anak, sampai di sini paham ya penjelasan dari Ibu. Nah, setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak, Ibu harapkan anak-anak dapat mengerjakan soal ya. Sudah dimasukkan di Google Classroom dan sudah Bapak Ibu kirim juga di kelas. Silakan anak-anak mengerjakan dengan baik. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.